Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi, seorang pemuda yang bekerja di pabrik plastik, menyukai seorang wanita yang menjadi leadernya. Setiap hari, Randi selalu mengamati wanita itu. Namanya Kalistia. Usia Randi saat ini 30 tahun, sedangkan Kalistia masih 20 tahun. Tak hanya usia yang terpaut jauh, status sosial dan juga rupa menjadi jurang penghalang bagi Randi mendapatkan Kalistia. Berbulan-bulan lamanya, Randi memendam rasa cinta. Berawal dari suka, lalu semakin membara. Hal ini membuatnya lama-lama menjadi gila. Saat di kamar, Randi mengamati wajahnya di cermin. Sial, kalau jelek begini, mana mungkin Kalis ngelirik. Yang ada, gue diludahi sama dia, gerutunya sambil mengacak-acak rambut. Frustasi dengan wajah yang di bawah standar, Randi belum menyerah. Dia mencoba membeli sebuah cincin emas untuk hadiah perkenalan dengan Kalistia. Siapa sih cewek yang gak suka emas? Gue harus kenalan secepatnya. Harus berani kali ini. Tekad Randi sudah bulat untuk berkenalan dengan leader cantik pencuri hatinya. Keesokan harinya di tempat kerja. Hai Kalis, sapa Randi kepada leadernya itu. Ngapain kamu manggil-manggil? Selesaikan dulu pekerjaanmu. Lihat mesin 13 milikmu, produksinya lambat, gertak Kalistia pada Randi. Kan sebentar lagi jam istirahat, lirihnya sambil menggenggam ujung baju menahan malu. Kalistia berlalu pergi dengan angkuh. Jabatan di atas Randi membuatnya seenaknya sendiri. Meski begitu, Randi tetap berniat memberikan cincin kepadanya. Saat jam istirahat tiba, semua karyawan menuju kantin, termasuk Kalistia dan kawan-kawannya. Randi mengamati mereka dan memberanikan diri mendekat. Hai semua, sapa Randi agak kaku. Hih, orang ini ngapain kesini? Bisik Luna. Abaikan aja, orang gak guna, sahut Kalistia. Sorry, ganggu. Aku cuma mau kenalan sama Kalistia. Sebagai tanda perkenalan, terimalah cincin ini dariku, kata Randi sambil mengeluarkan kotak merah berisi cincin sambil berlutut. Sontak, hal itu membuat semua orang kaget. Orang-orang di kantin memperhatikan Randi dalam sekejap. Hal ini membuat Kalistia malu dan meradang. Heh, dasar gak tahu malu. Gue abaikan malah ngelunjak ya. Ngaca dong, tahu diri siapa lo? Siapa gue? Teriak Kalistia sambil menampik kotak cincin yang menyebabkan cincin emas itu terlempar dan jatuh di selokan. Ih, gak tahu diri banget. Muka begitu deketin leader. Dasar orang aneh. Pantas aja gak punya teman. Jomblo aku dan stres tuh. Gak ngaca dulu, main kasih cincin aja, langsung ngajak nikah. Kalimat-kalimat pedas terucap dari mulut orang-orang yang berada di sana. Kalistia dan teman-temannya lalu pergi, meninggalkan Randi yang masih terdiam dan sangat malu. Setelah kerumunan bubar, Randi pun berdiri dan mencari cincinnya di selokan. Saat hendak mengambil, Widi menendang Randi hingga terjebur ke selokan. Sorry bro, gak sengaja. Gak kelihatan sih, soalnya baunya sama comberan. Hahaha, kata Widi yang sengaja mengerjai Randi. Awas ya, gumam Randi seraya bangkit berdiri dengan pakaian terkena air selokan yang bau. Awas apa? Ih, takut, ledek Widi bersama kedua kawannya. Randi hanya diam, tak bisa membalas. Hari itu sangat menyebalkan dan membuat hati Randi sangat sakit. Dalam pabrik pun dia dihujat habis-habisan oleh banyak orang, kecuali satu orang temannya, yaitu Karno. Sudah Randi, abaikan aja mereka.
Ku kasih tahu ya, banyak jalan menuju Roma, bisik Karno sambil bekerja. Jalan apa, Lai? Apes mulu gua. Nggak nyangka kalau Kalistia sekasar itu, ucap Randi dengan wajah sedih. Nanti, sepulang kerja, ku kasih tahu jalan pintasnya, lirih Karno sambil melanjutkan pekerjaan. Jam pun berlalu dengan begitu cepat. Setelah selesai jam kerja, para pegawai pabrik pun keluar dan pulang. Begitu juga dengan Karno dan Randi. Karno ini cukup terkenal karena istrinya yang cantik. Istri Karno dahulu foto model lokal. Banyak yang tak menyangka mereka akhirnya menikah. Lai, ada apa sih? Jalan pintas apa? Tanya Randi dengan penasaran. Jadi gini di dunia ini ada jalan pintas buat orang-orang yang sering dipandang sebelah mata, seperti kita, kata Karno sambil memastikan jalan sudah sepi. Halah, Lai ini kan banyak kawan, beda sama gua. Sejak masuk pabrik, cuma Lai aja yang mau diajak bicara. Randi tertunduk malu. Usianya 30 tahun dan minder dengan pergaulan. Hal itulah yang membuatnya sebagai nominasi Bujang Lapuk. Oke, santai Di. Aku tahu betul rasanya. Semua ini berubah sejak aku ke Mbah Tarjo di desa kaki Gunung Merapi. Kalau kau mau ubah nasib, ayo ku antar ke sana. Jujur aja, aku pun dah muak lihat mereka jahat sama kau, seolah jadi ingat masa lalu. Jelas Karno membuat Randi terbelalak. Jadi pergi ke dukun, Lai? Hus, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Mbah Tarjo ini bukan sembarang dukun. Dia paranormal, ahli dan hidupnya menyendiri di kaki Gunung Merapi. Kau nggak tahu ya? Tanya Karno memastikan. Randi terdiam sejenak. Namun bayangan umpatan, hinaan, bahkan penolakan Kalistia membuat hatinya mantap untuk ikut jalan Karno. Iya deh, gua mau. Mereka pun memulai perjalanan ke kaki Gunung Merapi tempat Mbah Tarjo tinggal. Dalam perjalanan, sempat Randi meragu, namun teringat perlakuan orang-orang terhadapnya, membuat keraguan itu hilang. Karno mengajak berhenti sejenak untuk membeli sembako dan meminta Randi menyiapkan foto Kalistia dari handphonenya. Tentu saja, hal itu cukup mudah didapat dari sosial media. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di sana, Mbah Tarjo sudah berdiri di depan pintu rumah kuno dari kayu, seakan sudah tahu jika akan kedatangan tamu. Sore Mbah Tarjo, sungkem dulu sana, kata Karno sambil mencium tangan Mbah Tarjo dengan hormat. Sore Mbah, saya Randi. Iya, mau ubah nasib juga seperti Karno, tanya Mbah Tarjo kepada Randi. Iya Mbah. Maaf Mbah, kami kesini sudah sesore ini. Tidak apa-apa, masuk saja sini. Mau seperti Karno atau mau hal lain? Kata Mbah Tarjo tanpa basa-basi. Mbah, kalau seperti Karno itu apa ya? Dan kalau yang lain itu seperti apa? Jadi begini, seperti Karno yang ambil adalah pengasihan. Semua orang akan simpatik kepadanya, terutama orang yang dia sukai. Hal itu akan berefek kepada seluruh orang di sekelilingnya. Sedangkan hal lain yang lebih hebat adalah pelet pengikat. Jika kamu mempunyai seorang yang disukai, bisa memakai ini. Selain pengasihan, pelet pengikat juga terkhusus untuk menaklukkan orang yang angkuh kepadamu. Jelas Mbah Tarjo. Tanpa berpikir panjang, Randi memilih pelet pengikat yang belum dia ketahui syarat dan efeknya. Saya pilih pelet pengikat saja Mbah, untuk wanita ini.
ucap Randi sambil menyodorkan handphone dengan foto Kalistia. Pilihan yang bagus. Pelet ini akan membuatnya langsung bertekuk lutut di hadapanmu, nak. Namun, ada syarat khusus. Kamu harus meneteskan darah setiap malam Jumat ke koin keramat ini, kata Mbah Tarjo sambil mengeluarkan sebuah koin di dalam kain putih kecil. Mereka pun menjalani ritual itu. Setelah selesai ritual, hari pun sudah mulai malam. Randi dan Karno bergegas pamit pulang. Mbah Tarjo pun memberi peringatan sebelum mereka pulang. Jangan lupa, nak Randi, beri tetes darahmu setiap malam Jumat. Jika lupa, nyawa wanita itu yang akan menjadi taruhannya. Randi pun mengangguk paham. Randi dan Karno pun pulang. Sepanjang perjalanan, hanya bayangan kebahagiaan di benak Randi. Mendapatkan wanita pujaannya adalah hal yang paling dia inginkan di usia 30 tahun ini. Sesampainya di persimpangan, Randi berpamit dengan Karno. Terima kasih, Lai. Aku berutang budi denganmu. Tak apa, Randi. Sekarang tak usah minder lagi. Besok pagi kau lihat saja perubahannya. Sudah malam ini, aku pulang dulu ya. Sampai jumpa di pabrik besok. Karno pun pulang sambil melampai tangan kepada Randi. Setelah itu, Randi juga pulang. Sesampainya di rumah, ia lalu mandi, kemudian tidur. Tak sabar menanti hari esok. Keesokan harinya, sesampainya di pabrik, Randi langsung masuk ke ruangan karyawan bekerja seperti biasa. Tak diduga, Kalistia menghampiri Randi. Lelaki kurus dan berwajah cupu itu terkejut. Randi, gue mau minta maaf ya soal kemarin. Ini gue bawain makanan siang buat lo, kata Kalistia mendekati Randi yang sudah duduk di dekat mesin. Sebagai leader, tentu saja Kalistia bisa berjalan keliling mesin berapapun. Hal ini yang membuat Randi sering melihatnya. Enggak apa-apa kok. Aku minta maaf juga ya, karena sudah lancang memberi kamu cincin. Kamu enggak suka ya? Tanya Randi masih canggung. Gua suka kok. Maaf, kemarin cuman gugup karena kamu tiba-tiba kasih cincin. Kalis, ngapain dekat-dekat si cupu comberan ini? Celetuk Luna sambil merangkul tangannya Kalistia. Jangan bilang gitu sama Randi. Aku baru aja minta maaf soal kemarin, kata Kalistia membuat Luna bingung. Bro, sorry ya, kemarin gak sengaja bikin nyemplung ke selokan. Ini gua bawain rokok sama kaos polos buat ganti rugi kemarin, kata Widi menghampiri Randi. Oh, gak usah repot-repot. Tapi thanks ya Widi, jawab Randi meraih pemberian Widi. Ih, kalian berdua ngapain sih jadi aneh gini? Dah, gua mau kerja aja. Luna sebal melihat Widi dan Kalistia yang berubah drastis. Beberapa hari kemudian, semua orang di pabrik menjadi bersikap baik kepada Randi. Terlebih Kalistia yang selalu nempel dengan Randi, bahkan memakai cincin yang diberikan tempo lalu. Luna semakin lama semakin curiga. Entah mengapa, hanya Luna yang tak mempan dengan hal gaib milik Randi dan Karno. Waktu berlalu begitu cepat. Setiap malam Jumat, Randi tak pernah absen memberi darah setetes pada koin gaib yang Mbah Tarno berikan. Hingga akhirnya, Randi akan mempersunting Kalistia. Orang tua Kalistia sangat menentang hubungan mereka berdua, lantaran wajah Randi yang jauh dari tampan, serta kondisi ekonomi mereka juga jauh berbeda. Namun, Kalistia bersikeras ingin menikah dengan Randi. Mereka pun melakukan akad tanpa restu orang tua pihak wanita. Setelah menikah, Kalistia hidup bersama Randi di rumah kontrakan sederhana. Mereka hidup bahagia
seakan tak ada masalah apapun. Sampai pada suatu ketika, Randi melupakan kewajibannya, yaitu meneteskan darah di koin keramat. Saat itu malam Jumat, pertama kali Randi lupa akan kewajibannya, sehingga mulai dari saat itu, sikap Kalistia perlahan berubah. Saat sedang bekerja, Kalistia sering banyak melamun dan seperti orang bingung. Luna adalah orang yang pertama kali menyadarinya. "Kalis, lo ngapain sih? Jadi bengong gitu? Nyesel ya nikah sama Randi? Gue curiga, jangan-jangan lo dipelet ya?" kata Luna, namun tak didengar oleh Kalistia. "Aku haus," jawab Kalistia yang berdiri, lalu ke tempat istirahat mengambil air minum. Luna makin geleng-geleng kepala karena sikap Kalistia yang aneh, sedangkan Randi tak menyadari hal itu. Seminggu pun berlalu begitu cepat. Lagi-lagi karena silau dengan kebahagiaan bersama Kalistia, Randi lupa memberi darahnya ke koin keramat untuk kedua kalinya. Kali ini Kalistia mulai menjadi kasar dengan Randi. "Aku berangkat sendiri aja." "Halo sayang, kita kan sip bareng. Udah biasa naik motor boncengan juga. Ada apa?" tanya Randi kepada istrinya. "Nek, lihat mukamu," jawab Kalistia dengan sadis, yang membuat hati Randi sakit. Randi pun teringat. Dia kelupaan memberi darah ke koin keramat. Saat Randi mencari koin itu di kotak, ternyata tidak ada. Koinnya hilang. Randi bergegas berangkat kerja ke pabrik, menyusul istrinya. Sesampainya di pabrik, Randi mencari Karno. Namun justru berita layu yang dia dapatkan. Aduh, kasihan ya Mas Karno dan istrinya, meninggal di begal orang. Zaman sekarang banyak orang jahat, ucap seorang pegawai melihat papan pengumuman. Randi pun gemetar ketakutan. Dia tak menyangka Karno akan pergi secepat itu. Randi pun berusaha bekerja dengan fokus, meskipun dia masih kalut memikirkan koin, Kalistia, dan juga kematian Karno. "Luna, lu ngerasa gua aneh gak sih? Gua kok bisa ya nikah sama si comberan itu?" tanya Kalistia saat istirahat. "Nah, welcome Kalis. Kemana aja lu? Kemarin-kemarin aneh banget, tiba-tiba mau sama si comberan itu. Gua sempat ngira sih lu dijampi-jampi sama dia." "Sepertinya sih iya," jawab Luna. Hal itu membuat Kalistia semakin bingung dan pusing. "Bentar, gua samperin aja si Randi. Mau cerai aja gua," ucap Kalistia kepada sahabatnya. Saat dia berjalan menghampiri Randi, pandangannya agak kabur, antara gelap dan terang, berpadu dengan cepat, membuatnya semakin bingung. Saat itu, Randi sedang duduk bersama pekerja laki-laki. Tak disangka, Randi justru melihat Kalistia menjadi sosok mengerikan. Randi pun menghindar dan masuk ke dalam pabrik. Kalistia terus mengejarnya, hanya demi mengutarakan maksud bercerai. Randi justru semakin ketakutan, serasa dikejar makhluk gaib. Randi pun bersembunyi di mesin nomor 13, tempatnya bekerja. Kalistia mendekat, dan secara tiba-tiba Randi melawan dengan memukul Kalistia dengan gulungan plastik yang sangat besar. Seketika, kepala Kalistia berdarah dan tersungkur di mesin. Randi dengan kalap langsung memencet tombol on pada mesin. Hal itu membuat Kalistia tergilas dengan teriakan kencang. "Ah!" Para pegawai berlarian menuju pabrik dan terkejut melihat kejadian itu. Randi membunuh istrinya. Satpam langsung menelpon polisi untuk mengamankan lokasi kejadian. Kasus ini menjadi pembunuhan karena bukti yang kuat, serta kesaksian Luna yang mengatakan Kalistia hendak meminta cerai.
Jelas, hal ini memukul perasaan Randi. Dia tidak sadar jika itu adalah istrinya. "Sumpah Pak, saya tidak tahu jika itu istri saya. Saya hanya melihat wajah menyeramkan," kata Randi berpuluh-puluh kali meyakinkan pihak kepolisian. Jelas, polisi tidak mempercayainya. Hari itu, Randi langsung dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan kejam. Saat di sel, Randi meratapi kesalahannya. Namun tidak sampai di situ. Sosok Kalistia yang bermuka hancur dengan kepala yang berdarah-darah selalu berada di sampingnya. "Sayang, ayo ikut denganku," lirih hantu Kalistia yang berwajah seram. "Ah, jangan ke sini. Pergi kau hantu," Randi berteriak ketakutan. Tak hanya hantu yang serupa dengan istrinya, koin keramat itu pun juga datang, namun dalam wujud yang lebih seram, ingin meminta darah kepada Randi. Hal ini berlangsung berhari-hari, sehingga membuat kewarasan Randi terenggut. Kini, Randi berada di rumah sakit jiwa, khusus pelaku kriminalitas. Hantu-hantu itu masih mengganggu hidupnya, seakan tak membiarkan Randi hidup, bahkan mati sekalipun. Cerita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.